بسم الله الرحمن الرحيم. I promise you, brother. I promise you happiness. Allah waiting for you. Now you must be a Muslim, brother. Trust me. Look at my eyes. I love you, brother. Please take my hand. Yeah. I promise you happiness here and hereafter. Maka kuasa Allah lembutkan hatinya. Dia syahadat. Waktu asar dia syahadat. Namanya Mr. Jens Fishak. Dia syahadat. Lalu saya kasih tasbih. Lalu saya talkinkan waktu itu kepada dia, La ilaha illallah. You repeat it, brother. Can you repeat? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Can you tell me you are Muslim, brother? Dia bilang, yes, Sulaiman, I am Muslim. We are Muslim, Sulaiman. Sambil mengalir air mata dia kan. Lalu cerita-cerita dia dengarkan saya bercerita dakwah tentang rukun iman, rukun Islam semuanya. Kemudian saya pamit pulang mau maghrib. Setelah Isya saya dapat telepon di rumah sakit. Ustaz Dedi datang ke rumah sakit, ternyata teman saya ini sudah meninggal dunia dengan tasbih di tangannya. Saya menangis sejadi-jadi waktu itu, ya Allah, begini cara engkau bekerja ya Allah. Ada orang seumur hidupnya bermaksiat, seumur hidupnya dia membenci Islam, tapi di akhir hayatnya dia, ternyata Allah pilih dia untuk mendapatkan hidayah. Kita semua sama-sama dalam perjalanan ya, maka jangan pernah merasa paling benar, sendiri paling selamat, jangan pernah merasa dengan mudah menyesatkan orang. Sesama di perjalanan, kita ini sama-sama nggak tahu nih tujuannya kita ini selamat apa tidak nih. Di ujung jalan, siapa tahu kita yang nyasar. Ada orang di awal jalan, di tengah jalan dia salah jalan. Ternyata di ujung jalan ada orang beritahu, ini salah jalan ini. Akhirnya dia selamat, dia sampai ke tujuan. Kita yang sudah betul jalan dari awal, di ujung jalan ada pertigaan, nggak ada orang yang beritahu, bingung. Akhirnya melenceng, naudzubillah. Maka hadirin sekalian dirahmati Allah Ta'ala, berdebatlah dengan cara yang ahsan, dengan cara yang baik, dengan akhlak yang baik. Karena saya merasakan ya selama ini ya, di room saya alhamdulillah ada 93 orang yang login ya, dengan tiba-tiba menyerahkan diri. Saya tidak pernah datang ke roomnya non muslim sekalipun ya, saya tidak pernah diajak untuk diundang untuk diskusi agama. Datang saya tidak untuk berdiskusi membahas agama orang lain, saya selalu bercanda Islam saja. Alhamdulillah dengan cara seperti itu lebih mudah ya, dan memang dengan cara seperti teman-teman apologet buat hari ini ya, dengan menjelaskan kebenaran, dengan keyakinan, dengan mempelajari studi perbandingan agama, itu juga menjadi salah satu asbab hidayah. Tapi dari Sulaiman bukan ahlinya, maka selama ini saya selalu diundang sama Mas Iwan dari Arimatea, semua dari 20 tahun yang lalu saya diundang. Saya bilang, mohon maaf, saya tidak bisa hadir karena saya khawatir saya bikin malu Islam, saya nggak tahu berdebat. Nah, jadi kalau kalian Allah berikan ilmu ya, Masya Allah, respect. Aku mendoakan dari jauh dan sering nonton dari bawah, dan takjub lah melihat Bang Loding, Bang Zuma, Uni Rifa, semua teman-teman, apalagi guru saya yang mulia Ustadz Nabawan. Beliau udah Masya Allah, dan yang lain-lain ya, orang-orang yang Masya Allah, yang Allah berikan kecerdasan. Saya rasa kalian di atas rata-rata, memang orang-orang hebat. Dan doakan saya juga dengan cara dakwah, dengan melalui seni, dengan lukisan, dengan lagu-lagu yang saya buat. Itu bisa menjadi asbab hidayah juga. Saya pernah di Lubangga itu konser beberapa tahun lalu, 170 orang syahadat di panggung itu. Jadi ternyata Islam itu bisa tersebar juga melalui panggung-panggung hiburan. Seperti Wali Songo dulu menyebarkan Islam di Nusantara melalui apa? Panggung-panggung hiburan. Tidak ada satu orang manusia pun yang bisa menghapus sejarah itu. Suran Ampel sengaja belajar gamelan, belajar angklung, semuanya. Mereka sengaja buat lagu-lagu yang sampai hari ini lagunya abadi, lirik-lirik, Tombowati, dan sebagainya. Nah, jadi teman-teman sekalian, semua orang bisa sampai kepada Allah dengan bidang dia masing-masing, dengan keahlian dia masing-masing, dengan dunia dia masing-masing. Orang kaya bisa masuk surga dengan hartanya. Gunakan harta untuk membantu agama Allah. Yang punya ilmu bisa masuk surga nanti dapat ridha Allah dengan ilmu kalian. Berikan ilmu kalian tapi harus dibayar. Ya, seniman dengan karya-karyanya. Pedagang berdakwah di pasar. Petani berdakwah di sawah. Nelayan berdakwah di laut. Ini host-host TikTok berdakwah di TikTok. Ya, semua kita ini punya kesempatan yang sama. Seringkali saya sampaikan Ustadz Nababan, dakwah ini bukanlah sebuah profesi. Tapi apapun profesi kita wajib berdakwah. Jadi jangan sampai ya, kita bukan ulama, tiba-tiba ikut-ikutan juga berdakwah dengan cara ulama, baca-baca fatwa dan sebagainya. Tidak. Yang bukan ustadz, yang bukan ulama, kalian jangan ikut-ikut bicara masalah khilafiyah,
Jangan berdebat masalah fikih, masalah agama, karena itu monopoli ulama. Monopoli orang yang sudah menghafal Quran, menghafal hadis-hadis, bisa bahasa Arab, menulis Arab dengan fasih. Ya, setelah mempelajari kutubus sita, melewati jenjang pendidikan dari awal sampai akhir. Itu ulama. Nah, tapi yang bukan kayak Deddy Sulaiman, saya kan seniman yang berdakwah. Saya berdakwah dengan lukisan saya, alhamdulillah banyak lukisan-lukisan saya buat. Bisa bantu orang, bisa dibantu Palestina, dijual lukisan, dengan itu bisa, dengan lagu-lagu yang saya buat. Jadi teman-teman sekalian, jangan saling merendahkan. Mari kita bekerja sama dalam dakwah. Saudara-saudara kita non-muslim, mari kita rangkul. Kita sayang-sayang mereka. Karena persaudaraan itu ada, ukhuwah Islamiyah sama saudara muslim. Ya. Kemudian ukhuwah wataniyah, sama satu negara di Indonesia ini, macam-macam suku, bangsa, agama yang berbeda-beda. Kita semua saudara. Jadi jangan sampai ya dengan lisan kita melukai hati saudara kita. Berdakwahlah dengan indah, jangan hina sesembahan mereka, kata Allah. Karena bisa jadi karena kejahilan, kebodohan mereka menghina aku, kata Allah. Jadi saya selalu ingatkan kepada teman-teman apologet, hati-hati dalam mentertawakan orang, mengejek orang, hati-hati dalam merendahkan orang. Kita nggak tahu hati orang sakit apa enggak. Mungkin di depan ribuan orang, belasan ribu orang menonton, dia dipermalukan. Dia akan buat sebuah perlawanan lagi. Kalau memang ini, dan itu tidak jadi asbab hidayah, jadi asbab permusuhan. Jadi lihat di sini kan ada Kak Santi, meskipun non muslim, tapi dia mau duduk mendengar. Ya kita doakan saja. Kalau kita tidak bisa bicara menjelaskan, kita ada jalur langit. Jalur langit itu jam 2 malam, 2 rakaat sholat malam, 2 tetes air mata. Angkat tangan, sebut namanya. Kita serang dengan doa. Doa itu super power. Dan itulah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW, mendoakan umatnya hari-hari, ya Rabbi ummati, ummati, ummati. Jadi kerja Rasulullah itu 2 saja, ya. Yang pertama, siang hari memuji-muji Allah di hadapan manusia, malam hari memuji-muji manusia di hadapan Allah. Siang hari berkeringat untuk dakwah, malam hari menangis-nangis memohon hidayah. Dengan apa dakwahnya Rasulullah? Dengan cinta, dengan mahabbah, dengan kasih sayang. Kita melihat orang-orang yang tersesat hari ini, orang-orang yang jauh dari Allah bermaksiat, mesti seperti seorang ibu, seorang ayah melihat anaknya sedang bermain lumpur. Gak mungkin orang tua tadi membunuh anaknya, menghancurkan anaknya. Dia akan kejar itu anaknya, kemudian dia peluk, dia mandikan, dia sabunin, kemudian diganti pakaian yang lebih bagus, dikasih bedak, semuanya baru disayang-sayang. Jadi hadirin dirahmati Allah Ta'ala, besar perbedaan antara membenci kekafiran dengan membenci orang kafir. Ya. Rasulullah SAW benci dengan maksiat, bukan pelaku maksiat. Rasulullah benci dengan dosa, bukan dengan pendosa. Rasulullah benci dengan kekafiran, tapi menyayangi orang-orang kafir. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, kalau kalian mengganggu saudaraku, tetanggaku yang Yahudi, sama seperti kalian menyakiti aku. Rasulullah hari-hari ya mendatangi orang-orang non-muslim, menjaga hak mereka. Bahkan Nabi mengajarkan kalau ada orang-orang Nasrani membangun gereja, berikanlah bantuan tanpa hutang. Itu akhlak yang diajarkan Nabi SAW. Tidak ada paksaan dalam beragama, tidak ada paksaan. Tugas kita cuma merayu saja. Tugas kita cuma mengajak-ngajak saja, aja dia mau oke, nggak mau nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ya, kita bukan Allah, kita tidak bisa berhidayah. Kerja kita hanya menyampaikan agama ke telinga-telinga manusia. Tugas Allah lah yang akan mengesankan agama di hati mereka. Saya berharap malam ini ya ada ratusan orang yang akan bersyahadat di sini, yang akan login di sini, mungkin ribuan orang, semua orang yang menonton di sini semua Allah berhidayah. Kita nggak pernah tahu, mungkin dia login nanti di kampungnya dia, di masjid dia, mungkin besok, mungkin hari ini. Tapi asbab acara ini, apabila ada satu orang saya dapat hidayah, sukses acara ini. Itu lebih berharga daripada dunia beserta isinya. Jadi hadirin sekalian, banyak lagi yang saya mau ceritakan tentang dakwah ini, romantika dinamika dakwah. Saya juga seperti Ustaz Nababan berkeliling dunia berdakwah kemana-mana, jumpa umat dengan harta dan diri masing-masing ya. Kita dakwah ini bukan nyari duit ya Ustaz Nababan, tapi ngabisin duit. Jual mobil, jual rumah, jual tanah, apapun kita korbankan. Ya, jangan sampai kita menjual agama Allah, kita harus belajar membeli agama Allah dengan harta dan diri kita. Maka teman-teman sekalian, mari kita tingkatkan pengorbanan kita ya. Ya, agungkan Allah, ya, ajak manusia kepada Rasulullah SAW, hidupkan sunnah semampunya, bukan semaunya. Kemudian mari kita kembali ke masjid yang muslim ya, laki-laki, sholat 5 waktu berjamaah di tempat azan dikumandangkan ya. Kemudian cintai para ulama,
duduk di majelis-majelis ilmu. Ilmu itu seperti air, hanya mengalir ke tempat yang lebih rendah. Orang tinggi hati tak akan bertambah ilmunya. Ya, orang sombong itu siapa? Orang sombong, Ustaz Nababan, teman-teman sekalian. Orang yang menolak kebenaran. Dia tahu, hati dia sudah membenarkan, tapi karena ego dia tolak. Itu sombong. Maka letakkan ini di bawah rumput. Maka ilmu itu sendiri dengan zikrullah. Jangan malu. Jangan apa kata orang itu nggak perlu difikirkan. Ya, ketika kita sudah mulai di jalan Allah, tangan kita cuma dua, mulut orang miliaran banyaknya. Tak mungkin kita menutup mulut semua orang. Tutup saja telinga dan teruslah berjalan sampai berjumpa dengan Allah. Itu dakwah. Maka azan itu, orang memanggil orang sholat, sunnahnya kita hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Sunnah Nabi ajarkan menutup dua telinganya para muazin itu. Nah, jadi kalau kita sudah mulai dakwah, Bang Loding, Muniriba, apapun orang komen, caci maki, biarkan saja. Ya, biarkan saja. Orang-orang yang haters itu sebetulnya juga lovers yang tersembunyi. Kalau orang nggak suka kalian, dia nggak mungkin nonton. Ya. Kalau dia masih nonton, dia caci maki, itu sebetulnya orang seeker attention, dia mau cari atensi aja. Nah, jangan di blok, jangan di mute, biarkan saja, ya, biarkan saja. Anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Tapi saya nggak digonggong, Ustaz, digigit nih. Kalau digigit anjing, jangan digigit balik. Biarkan aja. Kalau kata Ustaz Abdul Somad, lemparlah anjing itu dengan bunga, tapi pastikan potnya masih menempel di sana. Nah, itu. Jadi hadirin sekalian dirahmati Allah Ta'ala, ya, dakwah dengan hikmah, dengan kelembutan, dengan tawadu, dengan humble, letakkan dirimu di bawah rumput. Ya, rumput kan di bawahnya lagi. Nah, rendahkan dirimu serendah-rendahnya sampai tak ada lagi orang bisa merendahkanmu. Siapa merendahkan diri di hadapan Allah serendah-rendahnya, maka Allah akan muliakan dia setinggi-tingginya. Jangan sombong. Orang sombong diharamkan mencium bau surga. Nah, maka ada sebuah kalimat yang sering saya ingatkan kepada jamaah dimanapun saya jumpa. Katakan setiap hari kepada diri kita, sebaik-baik saya, lebih baik orang lain. Boleh teman-teman tulis di kolom komentar ya, sebaik-baik saya, lebih baik orang lain, seburuk-buruk orang lain, lebih buruk saya. Sebaik-baik saya, lebih baik orang lain, seburuk-buruk orang lain, lebih buruk saya. Nah, itu akhlaknya Rasulullah SAW. Ya, sebaik-baik saya, lebih baik orang lain, seburuk-buruk orang lain, lebih buruk saya. Dan orang tua itu lebih baik, dia lebih dulu beramal soleh dari saya, pasti pahalanya lebih banyak daripada pahala saya. Lihat anak muda, katakan anak muda itu lebih baik dari saya. Kenapa? Saya lebih dulu bermaksiat daripada dia, pasti dosa saya lebih banyak. Allah beri dua mata, satu mata senantiasa melihat kebaikan orang lain, satu mata melihat keburukan diri sendiri. Ya, sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Orang hebat diambil dagingnya, dibuang tulangnya. Ya, maknanya sebaik-baik orang pasti punya aib, punya kekurangan, seburuk-buruk orang pasti punya kebaikan. Maka fokus kepada kebaikan semua orang. Kalau kita suka melihat kebaikan orang lain, maka Allah akan pindahkan kebaikan orang itu kepada kita. Paham ya? Nah, maka penting kita meluruskan niat. Hadir di room ini, di acara ini, Masya Allah, tasihun ya, sebelum, sedang, setelah beramal, banyak-banyaklah istighfar. Ya, kita bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Akal kita ini Allah yang ciptakan. Sekali-sekali berpikir tentang pikiran kita. Kenapa pikiranku bisa berpikir? Jadi jangan merasa angkuh, sombong, aku ini cerdas, aku ini hebat. Tidak ada. Semua ilmu milik Allah. Semua datang dari Allah. Kita hanya doakan. Saya lihat teman-teman kita non-muslim, ya Allah, berilah orang ini hidayah, ya Allah. Jangan sampai dia celaka, ya Allah. Jangan sampai dia sengsara, ya Allah. Saya pengennya. Jadi bukti orang cinta kepada kita itu apa? Dia mengingatkan kita tentang akhirat. Dia mengingatkan kita tentang sholat. Itulah tanda orang sayang kepada kita. Orang yang hari-hari mengingatkan tentang amal soleh. Ya, jadi kalau ada orang sayang sama teman kita non-muslim, kalau sayang sama dia aja, dia masuk Islam. Karena kita ingin bersama, sama-sama nanti di surga. Kasih tahu mereka surga tak akan indah tanpa kalian di sana. Nah, itulah hadirin sekalian. Yang paling terakhir, apa yang saya mau ingatkan, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Dunia bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Dunia sebentar saja, akhirat sebentar lagi. Sekarang kita di atas tanah, tak lama lagi tanah di atas kita. Sekarang dunia nyata, akhirat cerita. Setelah mati, akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Maka apapun keinginan kalian di dunia ini, terwujud tak terwujud, tetaplah bersujud. Terwujud tak terwujud, tetap bersujud. Tulis di kolom komentar ya. Terwujud tak terwujud, tetap bersujud. Angkat tangan, Allah turun tangan.
Ada masalah, angkat tangan, minta sama Allah, ya Allah. Allah turun tangan. Kalau kita yang turun tangan, Allah angkat tangan. Jangan khawatir, yang ditakdirkan pasti akan hadir. Yang ditakdirkan pasti akan hadir. Yang tertakar tak akan tertukar. Ya, dunia sementara saja, sebentar saja, 60-70 tahun saja, 60 and 70 years. Semua yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Semuanya. Tak ada yang pasti di dunia selain mati. Ya, tak ada yang pasti selain mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Uni Rifa, Bang Oding, boleh nggak saya closing dengan satu lagu? Boleh, sangat boleh ya? sekali. Ustaz Izin ya, Jerry saya Sulaiman, kita saya dulu ya. Habis ini kita serahkan ke guru mulia kita, Ustaz Nababan. Siap. Ya, siap. Oke teman-teman, kita dengarkan dulu mungkin penggalan lagu dari Ustadz Jerry Sulaiman, dan nanti sebenarnya setelah ini izin kita akan lanjut dengan yang lain. Silakan. Jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana, sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Semua pergi menghadapi ilahi, dunia yang dicari tak ada yang berarti. Perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah perkara iman. Iman itu lebih penting daripada duit, rumah, dan kendaraan. Satu orang mati nggak punya duit, Allah marah. Mati nggak punya rumah pun nggak masalah. Tapi kalau mati nggak punya iman, itu masalah. Harga iman dalam hadapan Allah Subhanahu Wa Taala sebesar darah. Itu Allah Taala hargai dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Maka kita semua wajib usahakan iman kita. Bagaimana caranya? Nabi sabda dalam satu hadis, jaddidu imanakum kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah, aksiru min qauli la ilaha illallah. Baik, itu saja, minta maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan Kasih tepuk tangan Pak Lodi. berkesan. I love you everybody. I love you. Ustaz Nababan, saya ada tamu di rumah Ustaz. Saya nonton dari bawah aja nggak apa-apa. Ataupun saya di mute juga nggak apa-apa ya. Saya di mute ya. Boleh Ustaz Jerry, boleh. Saya mute. Iya, di mute saja, Ustaz. Kalau Ustaz masih tetap standby di sini saya mute. Jangan lupa di follow aku ya. Oh ya, di follow akunnya Aku Ustaz juga Jerry izin Sulaiman follow semua teman-teman nih. ya. Kak Santi aku follow ya. Terima kasih Ustadz. Aduh, terima kasih banyak. Aku follow. Ustadz aku follow juga Ustadz. Iya. Oke, baik. Kita lanjut acaranya. Ustadz Nababan, saya minta izin kepada Ustadz Nababan, karena list acara kita itu meletakkan Ustadz setelah Ustadz Denab TV. Boleh saya minta izin untuk beliau dulu menyampaikan tausiahnya, setelah itu baru Ustadz, boleh ya? Dengan segala hormat Ustadz, tanpa bermaksud untuk membeda-bedakan. Oke, Ustadz Tarigan. Silakan Ustadz Tarigan, kami berikan waktu kesempatan untuk memberikan tausiah kepada kami para apologet, sama seperti Ustadz dari Sulaiman. Masya Allah, tabarakallah, terima kasih. Silakan. Cek, suara saya jelas Uni? Jelas Ustadz. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya kepada Allah Azza wa Jal. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama tentu saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pengurus Mesia yang telah menginisiasi dan menyelenggarakan Apologet Award ini. Secara khusus salam hormat saya kepada Uni Rifa yang Masya Allah luar biasa semangatnya dalam membersamai perjuangan dakwah dan para pejuang Islam. Kita doakan Uni Rifa dan seluruh pengurus Mesiah dipanjangkan umurnya dalam keberkahan, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rizkinya, dan dijauhkan dari bahaya dan musibah. Amin ya Rabbal Alamin.
Kemudian izinkan saya menyampaikan salam takzim dan penghormatan kepada guru saya, orang tua kami, guru kami, dan orang tua para muallaf, yaitu Ustadz Syamsul Arifin Nababan. Beliau mempunyai tempat tersendiri dalam perjalanan saya belajar Islam. Dahulu ketika saya baru masuk Islam dan ketika kuliah di Pendidikan Bahasa Arab UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, saya pernah nyantri dan belajar Islam di pesantren beliau di Bintaro. Tepatnya nama pesantren beliau An-Naba Center Bintaro. Jadi kalau hari ini saya bisa berdiri ataupun berbicara tentang Islam, ceramah tentang Islam, tentu ada jasa guru saya, yaitu Ustadz Syamsul Arifin Nababan. Maka kadang di beberapa kesempatan banyak yang nanya, Ustadz suaranya, gayanya kok mirip Ustadz Nababan. Ya, sebenarnya saya copy paste ceramah beliau karena saya nggak ada ilmu. Jadi ilmu saya itu dapat dari beliau. Saya doakan semoga beliau panjang umur, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rizkinya, dan juga dijauhkan dari segala mara bahaya dan musibah. Dan juga salam hormat saya kepada Ustadz Dery Sulaiman, seorang juru dakwah yang inspiratif, yang melalui dakwah beliau berkali-kali mengingatkan kita tentang satu kalimat yang sederhana tetapi dalam maknanya, dunia sementara, akhirat selamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, semua mati. Ini luar biasa. Kalimat yang tidak panjang, tetapi kalau benar-benar masuk ke dalam hati kita, insya Allah bisa mengubah cara kita memandang kehidupan. Kita bekerja di dunia, berdakwah di dunia, berjuang di dunia, tetapi jangan sampai lupa bahwa tujuan perjalanan kita bukan berhenti di dunia, tetapi dunia sementara, akhirat selamanya. Maka salam hormat dan takzim saya buat beliau. Semoga beliau juga selalu sehat, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rizkinya. Dan tentu salam hormat saya kepada seluruh ustadz, para apologet, para pejuang dakwah, serta seluruh saudara-saudara saya yang hadir dalam acara online ini, baik yang muslim juga non-muslim. Ada Bu Santi. Yang muslim semoga semakin kuat imannya, dan yang non-muslim semoga login semuanya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Terus terang Unirifa, Pastor Oding, saya sebenarnya merasa tidak pantas berbicara di hadapan antum semua ini. Kenapa? Karena saya tahu yang hadir secara online malam ini bukan orang sembarangan. Insya Allah yang hadir adalah orang-orang soleh, ahli surga, orang-orang yang telah mengorbankan waktu dan tenaga, pikiran dan harta memperjuangkan agama Allah. Maka ya saya mohon izin, ya mungkin yang saya sampaikan nanti ya tidak banyak ya, hanya 2, kurang lebih 1 jam. Mohon maaf nih, Ustadz Nababan jangan serius sekali wajahnya Ustadz. Siap Ustaz ya. Alhamdulillah ini guru saya, Masya Allah. Jadi yang pertama ingin saya sampaikan, ini Apologet Award bukan sekedar persoalan siapa yang mendapatkan penghargaan, siapa yang menang. Tetapi lebih daripada itu, acara ini kalau boleh saya kasih saran adalah momentum untuk saling menguatkan, bahwa ternyata kita tidak berjalan sendirian. Ada APII, ada Mesia, ada DNAP, ada MHI. Nah, jadi kita tidak berjalan sendirian. Ada yang berjuang dari mimbar ke mimbar. Ada Ustadz Nababan, ada Ustadz Dery Sulaiman, ada yang berdakwah melalui tulisan, ada yang melalui media sosial. Nah ini para apologet Islam nih, Masya Allah. Ada yang berdakwah viral dan ada yang berdakwah secara senyap. Tetapi apapun itu, mudah-mudahan pertemuan kita malam ini menjadi pertemuan yang diberkahi Allah. Bukan sekedar mempertemukan wajah-wajah kita di layar ini, tidak, tetapi mempertemukan hati kita dalam satu kecintaan yang sama, mencintai Allah, mencintai Rasulullah SAW, mencintai Islam, dan ingin memberikan sesuatu yang terbaik untuk agama ini. Dan mudah-mudahan Allah menjaga hati kita agar semua perjuangan ini bukan untuk cari nama, bukan untuk terkenal, bukan untuk popularitas, bukan sekedar mendapatkan penghargaan manusia, karena penghargaan manusia ada akhirnya.
tetapi dakwah kita ini ikhlas meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena saya dimintakan untuk berbicara di momen yang sangat baik ini, ya mohon izin Uni Rifa dan Pastor Loding, saya ya memperkenalkan diri sedikit lah. Ya siapa tahu kisah saya ini bisa menjadi motivasi buat teman-teman yang muslim, non muslim, juga buat Ibu Santi ya khususnya yang hadir di sini, Masya Allah. Jadi perkenalkan, nama saya Ahmad Christian Tarigan. Nama baptis saya Christian karena saya anak pendeta. Saya mantan non-muslim. Ketika saya lahir, bapak dan emak saya tidak kompromi dengan saya memberikan nama. Jadi mereka kasih nama saya Christian. Kalau mereka kompromi, saya pengen juga nama saya jadi Ustadz Yusuf PI kan. Nah, jadi mereka kasih nama saya Christian. Nah, jadi nama saya Christian, nama baptis. Setelah saya syahadat, di tengah nama saya itu tidak saya hilangkan Kristiannya, karena bagi saya pengikut Yesus itu adalah umat Islam, pengikut Yesus yang sejati. Lalu saya sering menyampaikan bahwa yakinlah dengan Islam. Apa itu yakinlah dengan Islam? Berarti Islam adalah agama yang tepat, agama yang benar. Nah, ini saya sedikit notice ya, kadang sebagian kita keliru mengatakan Islam agama yang paling tepat, Islam agama yang paling benar. Nah, ini mohon izin, itu keliru. Jangan pakai kata paling. Kalau kita pakai kata paling, berarti ada yang setengah paling, berarti yang ada yang agak paling. Nah, ini keliru. Jadi kita katakan saja Islam agama yang benar, yang lain salah. Itu bagi kita. Coba tanya orang-orang Kristen, oten-oten di bawah, agama apa yang benar? Mereka akan mengatakan Kristen yang benar. Kalau kita tanya Buddha, agama apa yang benar? Buddha, Hindu begitu juga. Jadi itu bukan radikal, itu bukan ekstrim. Kalau kita ditanya agama apa yang benar, Islam agama yang benar. Tidak perlu pakai kata paling. Allah Azza wa Jalla menegaskan dalam surah Ali Imran ayat 19, Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah ialah Islam, bukan yang paling diterima, bukan yang paling diridhoi, bukan agama yang paling benar, tidak. Yang diterima berarti yang lain tidak diterima. Yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Jadi tidak perlu pakai kata paling. Lalu mengapa saya mengatakan Islam agama yang benar? Karena saya pernah menjadi pemeluk agama lain, agama Kristen. Tadi sudah saya ceritakan sedikit ya. Bapak saya pendeta, abang saya pendeta, kakak saya pendeta, mereka berada di Brastagi, ada di Deli Serdang, ada di Siantar. Saya memilih masuk Islam usia 17 tahun, kelas 3 SMA. Kenapa saya ingin masuk Islam? Karena pertama saya katakan, awalnya saya penasaran, ingin tahu bagaimana Islam yang sebenarnya. Jadi waktu saya Kristen itu, saya sering mengajak diskusi teman-teman saya yang beragama Islam. Jadi saya tanya mereka, kenapa Islam itu dilarang makan daging babi? Kenapa Islam itu sholatnya mengarah Ka'bah, menyembah batu? Itu saya tanyakan ketika saya masih non-muslim. Mereka tidak mampu menjawab pertanyaan yang saya berikan. Ya nggak mungkin, karena mereka masih usia 17 tahun, kelas 3 SMA teman-teman saya itu. Kemudian mereka mempertemukan saya dengan seorang ustadz yang ternyata beliau sering membaca Bible. Muslim dari kecil loh. Beliau muslim dari kecil tapi sering baca Bible. Nah, inilah yang kita katakan sebagai apologet Islam. Nah, kalau di sini ada para ustadz yang muslim dari lahir, jangan alergi dengan Bible, karena satu saat itu kemampuan itu, wawasan itu akan Anda gunakan ketika berdiskusi dengan non-muslim, dengan orang Kristen. Ingat, kalau berdiskusi dengan orang Kristen jangan hanya gunakan Al-Quran, ditolak itu. Tapi ketika diskusi dengan orang Kristen, gunakanlah Bible mereka. Itulah cara terbaik ketika berdiskusi dengan mereka. Termasuk Ustadz itu ketika berdiskusi dengan saya. Nama beliau Ustadz Sudirman Latsa. Beliau aktif di Persyarikatan Muhammadiyah. Hafizahullah ta'ala. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan beliau kesehatan. Ketika berdiskusi dengan beliau, saya diberikan beberapa buku. Waktu itu ada buku judulnya dokumentasi kesalahan Bible, atau dokumentasi
kontradiksi ayat-ayat Bible. Lalu beliau memberikan saya Al-Quran terjemahan. Selama 6 bulan saya selesaikan membaca Al-Quran terjemahan, dan saya diskusikan dengan beliau setengah bulan, setengah tahun. Intinya ini, tolong teman-teman Oten, intinya kalau ingin belajar Islam, ingin bertanya Islam, jangan tanya sama Edis Tipu. Edis Tipu apa Edis TV ini? Nah, Edis TV kan? Nah, jangan tanya sama Edis TV, jangan tanya sama pendeta. Kalau ingin belajar Islam, tanyakan sama ustadz-ustadz. Ada Ustadz Yusuf PI, ada Pastor Loading, ada Uni Rifa, ada Ustadz Nababan, ada di situ Ustazah Nora Aritonang dan lain-lain, ada Bang Mika. Tanya Islam kepada mereka. Inilah yang benar. Yang itu yang saya alami. Dan pertama kali ketika saya membaca Al-Quran, yang saya temukan adalah di antaranya surat Al-Maidah ayat 32. Saya baca waktu itu. Saya waktu itu tidak tahu Arabnya. Yang saya baca Indonesianya. Ketika saya baca, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'an. Saya waktu itu membaca artinya, ya Allah, siapa yang membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di bumi, artinya orang itu tidak ada salah tapi dihilangkan nyawanya, Allah menegaskan dosa yang membunuh itu bagaikan membunuh seluruh manusia yang ada di dunia ini. Jatuh air mata saya. Tapi ketika saya membaca lanjutan ayatnya, lebih jatuh air mata saya, teman-teman. Lanjutan ayatnya, waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an. Siapa yang memelihara, menolong, membantu satu orang saja, ada orang kesulitan, kita bantu dia, maka seakan-akan dia telah menolong kehidupan seluruh manusia yang ada di dunia ini. Jatuh air mata saya, teman-teman. Saya katakan ini ayat luar biasa. Lalu saya katakan, bagaimana bisa Islam dikatakan agama teroris padahal isi Al-Qur'annya melarang membunuh, apalagi jika orang itu tidak bersalah. Bahkan luar biasanya, jika menolong satu orang dalam Islam pahalanya bagaikan menolong seluruh manusia. Bagaimana mungkin Islam dikatakan teroris? Bahkan mohon izin teman-teman yang Kristen, Oten, mohon maaf, cari ayat yang sama seperti itu dalam Bible. Siapa yang membunuh satu orang tak bersalah bagaikan membunuh seluruh manusia di dunia ini. Siapa yang menolong satu orang bagaikan membantu seluruh manusia yang ada di dunia ini. Ada nggak ayat seperti itu dalam Bible? Tidak ada. Maka kemudian saya jumpai surat Al-Ikhlas, surat ke-112. Katakanlah bahwa Allah itu Esa. Qul huwallahu ahad. Saat itu kemudian langsung saya berpikir sejenak, ini yang benar, ini konsep agama yang paling sederhana namun realistis, masuk akal. Tuhan itu pasti Esa. Dalam surat Al-Ikhlas pun kemudian dikatakan Allah itu tempat berlindung. Waktu itu saya baca Al-Quran, waktu itu saya masih non-muslim. Allahus Samad. Ya memang benar, karena tidak akan ada yang bisa memberikan perlindungan kecuali Tuhan, yaitu Allah. Lebih lanjut dikatakan Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, lam yalid walam yulad. Maka bagi saya inilah konsep agama yang benar, ditutup walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sama seperti Allah. Saya yang dulunya benci dengan Islam akibat termakan propaganda pembunuhan karakter terhadap Islam, alhamdulillah malah kagum dengan agama Islam. Nah, kemudian saya pun mempelajari lagi tentang sejarah agama yang saya anut dulu, yaitu Kristen. Ini mohon maaf teman-teman, ya saya sedikit berbicara Kristen karena kan saya harus mempertanggungjawabkan argumentasi kenapa saya meninggalkan Kristen dan kembali atau memilih Islam. Saya pelajari kembali agama Kristen, teman-teman. Saya pelajari bagaimana seorang nabi, mohon maaf, diproses menjadi seorang Tuhan. Sampai saya mempelajari bagaimana awalnya suatu masyarakat yang mereka ini mempunyai Tuhan banyak, yaitu dewa dan dewi, dan kemudian karena kepentingan negara, kepentingan politik, maka kemudian mereka menyadari Tuhan banyak itu tidak kondusif, maka harus ada penyempurnaan Tuhan, penyempurnaan dewa dewi. Nah, inilah cikal bakal munculnya Trinitas. Nabi Isa alaihissalam atau Yesus naik pangkat dari nabi, mereka jadikan sebagai Tuhan, dan peristiwa itu terjadi
terjadi sebagai hasil kesepakatan sebuah konferensi yang dalam bahasa Latin disebut Konsili Nisea tahun 325 Masehi. Sejak saat itulah muncul Trinitas. Apakah kemudian begitu saja? Oh tidak. Saya pelajari lagi, jatuh air mata saya. Kok begini agama Kristen? Sejarah menyatakan proses diterimanya Konsili Nisea itu, ya Allah, prosesnya cukup panjang dan jangan kaget. Berdarah-darah. Nah, ini nanti bisa dijelaskan oleh Ustadz Nababan, juga oleh Pastor Loding, juga Unirifa. Akhirnya apa? Ya, ini bagi saya memang tidak masuk akal. Lalu kemudian apa? Saya terkagum-kagum, yang masuk Islam itu bukan orang sembarangan. Yang masuk Islam itu dari kalangan pemikir, orang-orang cerdas. Ustadz Nababan, orang cerdas. Ada namanya Dr. Maurice Bucaille, orang cerdas. Ada namanya Tegata Tejasen, orang-orang cerdas yang memilih masuk Islam. Walaupun ada, mohon izin, orang Islam yang masuk Kristen, murtad itu ada. Tetapi mohon maaf ya, ini sekarang saya ini mohon izin, saya sering nonton, ada namanya channel YouTube Super Youth ID di YouTube. Itu biasanya dia mengangkat cerita-cerita orang yang murtad. Saya sering nonton itu kan, saya lihat, waduh, ini setiap alasannya masuk Kristen karena mimpi, ada yang karena emosional, ada karena dia mendengarkan lagu-lagu Kristen. Hanya karena itu, tidak ada yang alasan-alasan ilmiah. Jadi saya kepengen sekali berdiskusi dengan orang yang masuk Kristen itu karena mimpi bertemu Yesus. Saya mau tanya, Yesus mana yang kau temui? Wajahnya ada berapa? Ini ada banyak. Yesus di Indonesia beda dengan Yesus yang di Cina. Yesus yang di Cina wajahnya beda dengan Yesus di Eropa. Yesus mana yang kau temui? Kadang saya ingin mau tanya seperti itu. Nah itulah. Jadi banyak juga yang murtad, tapi kemudian alasannya tidak masuk akal. Tapi orang-orang masuk Islam itu cerdas-cerdas, hebat-hebat, luar biasa. Maka ya, jadi ini waktunya 20 menit ya, saya juga dikasih waktu 20 menit, biasanya sampai 2 jam ya. Jadi intinya adalah saya masuk Islam karena kebenaran Islam. Jadi Bu Santi dan teman-teman Kristen, cobalah pelajari lagi Islam itu, tetapi bertanyalah dengan yang Islam, jangan bertanya kepada edis tipu, jangan bertanya kepada pendeta, karena Anda akan mendapatkan informasi yang salah tentang Islam. Maka yang pertama ini, semoga kisah perjalanan hidup dan perjalanan hidayah yang saya sampaikan ini menjadi motivasi bagi teman-teman muslim untuk semakin mencintai, mempelajari dan mensyukuri nikmat iman Islam, serta menjadi bahan renungan bagi teman-teman Kristen non muslim untuk mengenal dan memahami ajaran Islam secara utuh, jernih dan terbuka. Nah, terakhir Uni dan teman-teman apologet Islam, mohon izin, saya di kesempatan yang bagus ini, saya juga dulu sering ya membuka komal di ini ya, di TikTok dan AP, tetapi ada yang sedikit mengganjal hati saya yang ini akan saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa di follow up ya. Di kesempatan yang bagus ini saya mau kasih usulan kepada kawan-kawan apologet Islam, kepada lembaga-lembaga apologet Islam khususnya yang selama ini berkecimpung dalam bidang kristologi dan pembelaan terhadap kehormatan Islam di dunia TikTok, yang seringkali menghadapi para non-muslim yang menyerang Islam secara ugal-ugalan melalui verbal, semisalnya komentar kasar ya terhadap Nabi kita. Ini lihat aja nih, komentar yang luar biasa nih, banyak sekali mencaci Islam, menghina Nabi kita yang mulia. Jadi saya ingin kasih usulan, mungkin sudah waktunya duduk bersama, ini lembaga apologet Islam ya, duduk bersama para apologet, lembaga apologet Islam, berembuk secara serius, tanda kutip secara serius, untuk mengetahui kejelasan batasan secara syariat dalam menyikapi orang-orang yang seperti tadi itu, mencaci, menghina Allah, menghina Islam, yang secara face to face di komal TikTok ya. Sebab persoalan menghadapi penghujat Islam ini secara verbal maupun typing komentar itu sering dihadapi oleh para apologet Islam di sosial media, termasuk ketika saya juga buka komal. Misalnya nih, kita naikkan oten ke komal kita, lalu belum apa-apa dia sudah marah-marah dan mencaci Islam, mencaci Nabi Muhammad SAW. Kita pun terpancing emosi, lalu kita balas, daripada Tuhan kau digantung di kayu salib tak pakai celana. Nah, itu kan kita balas karena begitu kan. Nah,
Hal tersebut tidak akan kita dapati di debat offline. Hal tersebut tidak akan kita dapati di debat ilmiah. Maka saya senang kalau debat atau diskusi itu debat ilmiah atau offline. Kalau di online itu sering sekali. Maka pertanyaannya, nah ini, ketika Islam dicaci secara verbal maupun teks komentar ketika debat TikTok, kemudian apakah seorang apologet Islam diperbolehkan membalas ucapan tersebut secara setimpal? Itu pertama. Kalau boleh, sampai di mana batasnya? Dan kapan kesabaran dan tidak membalas mereka menjadi sikap yang lebih utama? Ini perlu dibahas secara ilmiah. Tapi sedikit saya memberikan pandangan, mungkin nanti bisa jadi referensi. Saya sebenarnya ada beberapa dalil untuk dikaji bersama. Yang pertama, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 40. Wa jazaa'u sayyi'atun wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Balasan satu keburukan adalah keburukan yang setimpal. Nah itu di garis bawahi. Balasan suatu keburukan adalah keburukan yang setimpal. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya dari Allah. Kemudian yang kedua, Allah Ta'ala berfirman di surah An-Nahl ayat 126, wa in aqabtum fa'aqibu bimisli wa uqibtum bih wala in sabartum lahuwa khairul lissabirin. Jika kalian balas mereka, nih orang-orang yang mencaci Islam di typing, di komentar, di live, jika kalian balas mereka, maka balaslah dengan balasan yang sebanding dengan apa yang ditimpakan kepada kalian. Tetapi jika kalian bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Tambah lagi dalam surat An-Nisa ayat 148. La yuhibbullahu al-jahra bisu' minal qawli illa man zulim wa kanallahu samian alima. Allah tidak suka orang-orang yang berucap buruk. Allah tidak suka orang-orang yang berucap kasar secara terang-terangan. Tetapi ada garis bawah, illa man zulim, kecuali orang yang dizolimi. Ini kan kita dizolimi nih. Nabi kita dikatakan begini, begono, begini, kita dizolimi nih. Nah ini dalilnya. Tetapi pada yang sama, Al-Quran memberikan batas sangat penting. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 108, wala tasubbul ladzina yad'u min dunillahi, sampai akhir ayat. Jangan kalian mencaci apa yang mereka sembah selain Allah. Jangan kalian caci mereka, jangan kalian nistakan mereka, karena kalau nanti kalian caci nistakan mereka, mereka akan mencaci balik dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Nah, itu ada beberapa ayat Quran. Jadi ini ayat terakhir ini sangat penting. Artinya persoalannya tidak sederhana mereka mencaci maka kita balas mencaci, tidak. Namun ada pula yang memperhatikan indikator membalas yang setimpal. Karena itu, ya mohon izin teman-teman apologet, saya mengusulkan agar para apologet Islam berdiskusi ilmiah. Ini internal saja. Para apologet Islam, kita kan ingin berapologetika dapat pahala, bukan dapat dosa. Dan juga ingin tenang. Kita punya landasan yang kuat. Maka perhatikan, saya ingin mengusulkan agar para apologet Islam berdiskusi ilmiah, kemudian berikan kesimpulan. Lalu setelah dikaji, hasil kajian itu kemudian sampaikan kepada Majelis Ulama Indonesia Pusat dalam bentuk surat resmi dan permohonan audiensi. Misalnya Asosiasi Lembaga Apologet Islam. Artinya di asosiasi itu ada APII, ada Mesia, ada apa, sama kayak kemarin kami itu ada namanya Alami ya Ustadz Nababan ya, Asosiasi Lembaga Pembinaan Mu'allaf. Ustadz Nababan adalah salah satu petingginya, menaungi DNAP, menaungi An-Naba Center. Nah, buat asosiasi, diskusi rembuk secara ilmiah berdasarkan dalil, kemudian hasilnya itu coba berikan surat resmi dan permohonan audiensi kepada Majelis Ulama Indonesia agar diteruskan ke Majelis Fatwa. Ini berbicara tentang fatwa. Fatwa itu bisa berubah. Fatwa zaman dulu sama zaman sekarang berbeda. Zaman dulu nggak ada TikTok. Zaman sekarang TikTok luar biasa, ada YouTube, orang mencaci Islam. Maka tolong itu.
sampaikan itu. Nah, kalau memang dipandang perlu, nanti akan lahir fatwa yang mudah-mudahan menjadi landasan teman-teman apologet Islam dalam berapologetika lebih ini lagi lah, lebih dimudahkan lah. Nah, saya memberikan saran juga. Nah, untuk permohonan surat resmi ke MUI tersebut, di sini hadir Bang Mika ya. Saya lihat perkembangan Bang Mika, Tante Mika ini luar biasa. Ya, Tante Mika ini sekarang kalau saya nggak salah berada di Mercusuar Hidayah Indonesia, Bang Mika ya. Beliau itu kalau nggak salah sekjennya, sekretaris jendernya. Jadi yang saya lihat, yang saya ikuti, Bang Mika ini dari Mercusuar Hidayah Indonesia, ketuanya Kepala Humas MUI Pusat ya Bang Mika ya. Nah, luar biasa. Kepala Humas loh MUI Pusat. Jadi saran saya ini rembuk, ambilkan keputusan dan tadi opsi ke MUI Pusat. Nah, kalau bisa nanti diskusikan dengan Bang Mika agar di follow up. Kalau ke Kepala Humas MUI Pusat, mudah-mudahan bisa di follow up lebih cepat. Sekali lagi, tujuan kita bukan untuk kita ada dalil atau landasan berkata kasar, tidak, tetapi agar kita tahu mana batasannya, kemudian kita juga lebih ringan dalam berapologetika. Nah, itu yang mungkin saya sampaikan. Mohon izin Uni dan Pastor Loding teman-teman kalau saya tidak sistematis dan terkesan terburu-buru, karena biasanya 2 jam ceramah ya, ini di press 20 menit, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan ya teman-teman di polo-polo ya, DNAP TV di share-share dakwahnya. Ya, terakhir saya ingin mengucapkan selamat, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Mesiah yang telah menyelenggarakan program yang sangat baik ini, terlebih dilaksanakan bertepatan dengan momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Masya Allah. Kalau dulu para pahlawan berjuang mempertahankan kemerdekaan negeri ini dengan darah dan air mata, maka hari ini kita mempunyai tanggung jawab untuk mengisi kemerdekaan ini dengan memperjuangkan akidah teman-teman kita muslim agar jangan murtad. Dan saya yakin husnuzon niat teman-teman kita berapologetika itu adalah supaya teman-teman muslim kita jangan sampai murtad. Itu niat yang sangat mulia. Sekali lagi demikian yang saya sampaikan. Mohon izin, mohon maaf kalau ada salah kata, kebenaran dari Allah, kesalahan dari saya. Ini adalah Ustadz Nababan. Ustadz, sehat Ustadz ya. Ini guru saya, Masya Allah. Nanti mudah-mudahan penyampaian beliau akan lebih luar biasa lagi. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khair katsiran Ustadz Tarigan. Nah, ini yang dinanti-nantikan juga buat teman-teman semua. Kita di sini sudah kedatangan juga Ustadz Nababan. Nah, sebelumnya teman-teman harus tahu, Ustadz Nababan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan dulu program acara kita, Ustadz, biar Ustadz Nababan paham bagaimana kemudian acara ini bisa terjadi. Ustadz Tarigan, saya mengucapkan banyak terima kasih sudah bersedia hadir bersama kami dan bersinergi dengan Mesiah. Ustadz Nababan, perkenalkan saya Rifayah Diputri, salah satu pendiskusi lintas agama yang cukup barbar kata beberapa teman-teman kita Kristen yang sedang berusaha untuk memperbaiki akhlak dalam pemaparan diskusi belajar dari ustadz-ustadz seperti Ustadz Nababan salah satunya dan Ustadz Tarigan. Dan juga saya belajar kepada Kak Santi, dan perkenalkan ini saudari kita, salah satu MC kita, Kak Santi Sihombing, masih Kristen sampai detik ini Ustadz, dan beliau adalah salah satu orang Kristen yang kita hormati. Saya dan Bang Loding sangat menghormati beliau karena beliau sangat baik dalam attitude penyampaiannya dalam diskusi. Ustadz Nababan, Apologet Award ini adalah program Mesiah, yaitu program kerja, bukan lembaga, bukan sebuah organisasi, bukan, hanya program kerja para apologet aja, dimana kami berusaha untuk memberikan kontribusi kepada para apologet yang istiqomah dan bil hikmah dengan memberikan bantuan-bantuan seperti tunjangan wifi per bulan dan juga pembelajaran bahasa asing kepada apologet terpilih yang memang betul-betul serius. Nah, dan acara tahunan kita sudah ketiga kali kita laksanakan ini Ustadz, yaitu Apologet Award tahun 2026. Alhamdulillah tahun ini kami luar biasa bersyukur kepada Allah, acara kita kali ini ditemani oleh Ustadz Dery Sulaiman dan Ustadz Nababan dan Ustadz Tarigan. Ini saya anggap tanda berkah dari acara yang kami upayakan. Bukan kami ingin memilah-milah apologet, bukan kami ingin membandingkan satu sama lain untuk tendensius, tidak Ustadz. Tapi kami ingin memberi semangat kepada Mika sendiri, saya sendiri, Ustadz Yusuf PI, Kak Nora dan teman-teman lain yang menjadi nominator supaya mereka semakin upgrade value-nya
Ustadz. Oleh karena itu Ustadz, saya dengan bangga hati dan sangat hormat kepada Ustadz untuk silakan Ustadz tanggapi dan memberikan tausiah kepada kami para apologet ini agar ilmunya dibagi kepada kami. Waktu dan tempat dipersilakan. Ustadz Nababan. Suaranya di mute, buka mute dulu Ustadz. Termute, mic-nya dibuka dulu, dinonaktifkan dulu. Saya undang dulu. Mic-nya belum terbuka. Mungkin buat pendamping Ustadz Nababan di samping bisa dibuka mic. Mikrofonnya belum kebuka. Diklik saja bagian oke. Sudah masuk? Terima kasih. Sudah, silakan Ustadz. Saya numpang pakai HP tim soalnya bukan HP saya. Jadi ini juga baterainya tinggal 48 menit. Tapi apa persennya? Insya Allah bisa. Terima kasih Uniripa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ya, tentu yang saya sangat banggakan teman-teman apologet semuanya, terutama Uniripa yang bertindak sebagai moderator malam ini, Bang Loding, ada juga saudari saya ini. Kalau kami orang Batak, saya manggilnya ini Ito. Karena Nababan dan Si Hombing itu serumpun. Ya, jadi kami ada 4 marga yang serumpun. Ada namanya Silaban, kemudian Si Hombing, Lumban Teruan, saya Nababan, kemudian paling adik itu namanya Huta Soid. Jadi saya dengan beliau ini saya panggil Ito. Horas Ito? Horas Ito. Horas, saya Santi ya. Iya, terima kasih. Semoga selalu sehat. Dan juga banyak tokoh yang hadir. Ada Bang Ustadz dari Sulaiman tadi, mudah-mudahan masih mengikuti. Ada saudara kita, pejuang kita juga, Ustadz Yusuf PI. Dan ada, apa namanya, dai baru kita, yang mulai viral ini, yang dulu murid saya, tapi sekarang jadi guru saya dia. Ya, Ahmad Tarigan, yang tadi sudah menyampaikan materinya luar biasa. Nah, teman-teman semua, di HP ini saya lihat sudah yang, apa namanya, follow saya sudah 4.000, yang pure-nya ada 4.000-an ini. Ya kayaknya rame nih. Artinya peminat apologet ini cukup besar. Jujur Uniripa, saya baru kali ini tampil pertama di apologet ini, yang diajak oleh Bang Loding, karena Bang Loding langsung datang ke pesantren saya di Bogor. Karena memang selama ini saya sibuk ngelola pesantren, sibuk juga berdakwah, baik dalam negeri maupun luar negeri. Sehingga bagi-bagi tugas kita, ada teman-teman yang memang membidangi dakwah lewat apologet ini, lewat online, ada juga yang dakwah di dunia nyata gitu ya. Nah saya ini baru pertama ini. Jadi terima kasih kepada Bang Loding dan juga Uniripa yang sudah mengajak saya bergabung malam ini untuk tampil perdana, masuk roomnya Bang Loding ini saya. Ya. Ini saya masuk roomnya ini. Jadi saya nebeng nih sama beliau ini. Nah mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Dan sebenarnya bagi saya, ya, dialog atau diskusi yang seperti ini lintas agama, alhamdulillah, itu Uniripa, Bang Loding, memang saya termasuk salah seorang yang pertama kali merintis di Indonesia ini ada dialog lintas agama dulu, yaitu tahun 2004. Tahun 2004 itu adalah untuk pertama kali diadakan di Indonesia dialog atau debat lintas agama yang waktu itu dipertemukan antara
mu'allaf 3 orang, dan juga orang yang murtad 3 orang. Jadi namanya debat mu'allaf dan versus murtadin. Nah rupanya, dari debat ini, itu jadi viral, mendunia. Saya sendiri sampai diundang ceramah ke berbagai negara. Itu akibat daripada viral YouTube. Saya bisa ceramah sampai 4 benua. Saya ceramah setiap tahun ke Amerika, dakwah ke Kanada, dakwah ke Australia, dakwah ke Eropa. Itu berkat dulu viral video saya bersama teman-teman yang debat lintas agama tahun 2004 itu. Saya merasakan hasilnya ya saat ini. Dari tahun 2006 saya sudah keliling ceramah dunia dari video itu. Dan subhanallah, berkah dari debat-debat itu pula saya bisa membangun pesantren. Nah, jadi sudah 6 pesantren saya dirikan di Indonesia ini. Itu berkat dari viral dulu dari YouTube itu. Subhanallah. Nah, oleh karena itulah saya sangat appreciate sekali terhadap teman-teman yang sudah tampil berdakwah lewat apologet ini atau lewat internet, lewat online ini. Mudah-mudahan ini menjadi sarana kita untuk menyampaikan Islam kepada orang yang belum mengenal agama Islam ini. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya melanjutkan tentang sedikit tausiah di hari yang sangat bersejarah ini, tanggal 17 Agustus tahun 2026 ini, izinkan saya mengucapkan pertama kali Dirgahayu HUT RI ke-81 Merdeka. Ya, semoga Indonesia semakin jaya, adil, dan sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, saya tadi mengikuti nasihat taujihat yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Dery Sulaiman. Beliau sangat tawadhu, ya, tawadhu, mengatakan saya bukan orang alim, saya bukan kiai, bukan ustadz. Beliau tawadhu. Tawadhu kalau dalam bahasa Arab itu artinya rendah hati. Ya, orangnya rendah hati, lawannya itu sombong. Ya. Nah, kalau beliau tawadhu bahasa Arab. Kalau saya tawadhu juga, tapi kepanjangan dari tahu warna duit. Ah, itu namanya tawadhu. Tahu warna duit. Ya. Jadi agak beda dikit. Kalau Ustadz Dery Sulaiman tawadhunya rendah hati. Kalau saya tawadhunya tahu warna duit. Nah itu. Ditambah lagi dengan guru kita sekarang ini Ustadz Ahmad Tarigan. Yang luar biasa. Ya, DNAP. Kalau saya simak tadi taujihat yang disampaikan guru kita Ustadz Dery Sulaiman maupun Ustadz Ahmad Tarigan, saya pikir memang dahsyat sekali, sangat luar biasa dakwahnya, menyejukkan, menenteramkan, membuka wawasan kita, mengenalkan Islam kepada umat Islam juga dan juga orang non-Muslim, bahwa Islam itu sangat sangat ramah, sangat lembut, sangat santun, sangat beradab, luar biasa. Nah, oleh karena itulah tujuan kita berdakwah ini, mungkin kepada itu kami, saya ingin perkenalkan dulu apa itu dakwah. Dakwah itu bahasa Arab. Dari akar kata da'a yada'u da'watan. Yang artinya, banyak artinya itu. Bisa artinya mengajak, bisa artinya mengundang, bisa artinya menyeru. Ya. Jadi luas sekali pengertian dakwah itu. Nah, oleh karena itulah kalau judulnya itu dakwah adalah mengajak, maka tidak boleh berubah menjadi mengejek. Nah, tidak boleh. Jadi kalau katanya dakwah mengajak, ya harus mengajak. Jangan sampai berubah menjadi mengejek. Dakwah itu mengajar. Jangan sampai dikesankan justru menghajar. Dakwah itu tentunya membina. Jangan sampai dikesankan untuk menghina. Dakwah itu membimbing. Jangan sampai membimbangkan.
dakwah itu ya menyentuh, jangan sampai menyinggung. Karena kami orang Islam ini adalah merupakan perpanjangan tangan atau perpanjangan lisan dari Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita tahu semua nabi itu diutus oleh Allah bukan untuk berdagang, bukan untuk bertani, bukan untuk berbisnis. Semua nabi itu diutus oleh Allah untuk berdakwah, mengajak manusia supaya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyembah kepada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat dakwah. Adapun sumber pendapatan mereka, para nabi ini, tentu mereka ada yang berdagang, ada yang berbisnis, ada yang bertani, karena zaman dulu tidak ada orang namanya berdakwah itu dibayar. Nah, cuma belakangan ini pendakwa-pendakwa, penceramah-penceramah itu ada yang sampai komersial. Ya, sehingga mereka berceramah 1 jam, 2 jam, itu dibayar. Ya, diberikan honor begitu. Tapi kalau para nabi itu, tidak ada satupun yang dibayar. Maka kalau kita baca dalam sejarah, Rasulullah itu dulu setelah nikah dengan Khadijah, dia kaya raya. Karena istrinya itu seorang konglomerat. Tetapi begitu Nabi menikah dengan Khadijah yang tadinya kaya raya itu, semua harta istrinya itu digunakan Nabi untuk berdakwah. Bahkan sampai meninggal dunia, Nabi tidak punya harta. Agak miris kalau sempat di akhir-akhir zaman ini, betapa banyak orang yang berdakwah, berceramah, tadinya dia miskin, tiba-tiba dia dengan ceramah-ceramah ini berubah menjadi kaya. Nah, ini kita tentu prihatin. Kalau sempat dakwah ini menjadi satu ladang bagi kita untuk mencari kenikmatan dunia. Maka karena kita sebagai pewaris Nabi, yang dikatakan oleh Nabi, al-ulama'u warathatul anbiya. Nabi itu, ulama-ulama itu merupakan pewaris Nabi. Ya. Nah, kita ini bukan ulama. Kita ini adalah pengikut Nabi Muhammad. Tetapi walaupun kita pengikut, tetap setiap pribadi muslim diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah ini. Kenapa demikian? Karena kita tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabi terakhir, penutup para nabi. Tidak ada lagi nabi dan rasul sesudah beliau. Itu Allah tegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Yang artinya Muhammad itu bukanlah bapak salah seorang di antara kamu, dia bukan ayah kamu, bukan kakek kamu. Tapi Muhammad itu adalah utusan Allah dan sekaligus penutup para nabi. Dia penutup para nabi. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Tidak akan ada lagi datang nabi baru, tidak ada rasul baru lagi. Beliau adalah penutup. Nah, karena beliau sebagai nabi penutup, tentu tugas yang diembankan kepada nabi sebagai nabi terakhir itu lebih berat daripada nabi-nabi sebelumnya. Kalau nabi-nabi yang terdahulu diutus oleh Allah berdakwah hanya kepada umat atau kaum lokal saja, hanya lokal saja, dia berdakwah kepada kaumnya saja. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, dia menjadi nabi internasional, diutus oleh Allah kepada seluruh umat manusia. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nadhira walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Tidak kami utus engkau Muhammad terkecuali kepada seluruh umat manusia dengan membawa berita-berita gembira dan peringatan. Tapi sayang, kebanyakan manusia tidak memahami, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad itu nabi terakhir.
Nah, persoalannya, beliau nabi terakhir dan tidak akan ada nabi-nabi lagi yang lain sesudah beliau, sedangkan tugasnya begitu berat. Kalau nabi-nabi yang terdahulu diutus hanya lokal saja, beliau menjadi nabi internasional, sementara juga umur beliau itu pendek. Nabi-nabi dulu sudahlah dakwahnya itu lokal, umurnya panjang-panjang. Nabi kita dakwahnya adalah untuk seluruh umat manusia, umurnya pendek pula. Umur dakwah Nabi itu cuma 23 tahun. Umur hidupnya 63 tahun. Tetapi selama 40 tahun Nabi hidup, tidak pernah, belum diangkat menjadi Nabi, belum diangkat menjadi Rasul. Umur 40 tahun, baru diangkat menjadi Rasul yang ditandai dengan beliau mendapatkan wahyu Al-Quran. Dari situlah mulai beliau berdakwah. Dan ada perintah dari Allah berdakwah kepada seluruh umat manusia. Loh, bisa Anda bayangkan? Umurnya pendek, tugas dakwahnya mendunia. Akhirnya dalam prakteknya, Rasulullah itu baru bisa berdakwah 2 tempat. Baru bisa berdakwah di Mekah selama 13 tahun, lalu hijrah ke Madinah 10 tahun, kemudian meninggal di Madinah. Jadi intinya, Nabi kita belum pernah dakwah ke Amerika, belum pernah dakwah ke Indonesia, belum pernah dakwah ke Eropa. Jangankan ke Eropa, ke Amerika, ke negara-negara terdekat sekarang, seperti ke Irak, ke Iran, ke Mesir, Nabi belum sampai ke sana berdakwah. Baru 2, udah itu meninggal. Pertanyaannya, ketika Nabi meninggal, apakah tugas kenabian itu sudah selesai? Belum. Tugas kenabian itu belum selesai. Tetapi Islam yang dibawa itu sudah selesai, sudah tamat, sudah sempurna. Agama Islamnya sudah sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun. Maka Allah nyatakan penutup Quran itu, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan nikmatku kepadamu, kata Allah, dan telah kucukupkan nikmatku kepadamu, dan aku ridha Islam itu menjadi agamamu. Nah, jadi kalau bicara agama, saudara-saudara, agama Islam sudah sempurna. Tidak ada lagi kekurangan Islam itu. Maka jangan coba-coba mendatangkan agama baru. Jangan coba-coba mendatangkan konsep baru. Tidak perlu berinovatif di dalam agama. Yang perlu kita berinovatif itu adalah cara menyampaikan, cara mengajarkan saja. Tapi kalau Islamnya sudah sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun. Anda mau cari apa? Mau cari pedoman apa? Mau ilmu pengetahuan, mau teknologi, mau apa saja. Semua ada tuntunan, ada pedoman di dalam Al-Quranul Karim. Al-Quranu salihun fi kulli makanin wa zaman. Al-Quran itu aktual. Al-Quran itu up to date. Kapan saja, di mana saja. Itu luar biasa. Tetapi tugas kenabian itu belum sempurna. Tugas kenabian itu belum selesai. Tugas kenabian itu belum tamat. Karena beliau ditugaskan kepada seluruh umat manusia, sementara beliau sudah wafat. Pertanyaannya, pasca beliau wafat, siapa yang akan meneruskan tugas dakwah ini secara estafet? Tentu yang mula-mula meneruskannya adalah sahabat Nabi. Maka Allah katakan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamunya siapa? Mukhatabnya di sini, lawan bicaranya itu siapa yang dimaksud kamu? Kamu yang dimaksud dalam ayat itu adalah para sahabat. Kuntum khaira ummah. Kamu para sahabat-sahabat Nabi adalah umat yang terbaik. Umat yang terbaik sepanjang zaman. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk berdakwah kepada seluruh umat manusia. Yang kamu ditugaskan ta'muruna bil ma'ruf, ya, melanjutkan risalah kenabian. Ta'muruna bil ma'ruf, kamu wajib mengajak orang kepada iman, mengajak kepada kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kamu juga wajib mencegah manusia dari kemungkaran. Nah, ini tugas berdakwah ini tidak stop. Tidak boleh berhenti, tidak boleh putus sampai hari kiamat.
Maka kepada setiap pribadi Muslim diwajibkan untuk menjadi pelanjut risalah kenabian ini. Ya, tentu dengan berbagai macam cara. Antum bisa berdakwah dengan lisan, silakan berdakwah dengan lisan. Yang pakai kolam tulisan, silakan dakwah dengan tulisan. Yang bisa berdakwah dengan amwal, dengan harta, dakwah dengan harta. Yang bisa dakwah dengan bilhal, dengan contoh yang konkret, silakan dakwah dengan contoh yang konkret. Intinya, setiap pribadi itu jangan sampai melewatkan kewajibannya sebagai seorang Muslim yang di dalam pundaknya ada misi, ada tugas kenabian, berdakwah. Nabi katakan, "Ballighu anni walau ayatan." Sampaikanlah daripadaku walaupun hanya satu ayat. Tetapi tentu dalam berdakwah ini ada kode etik, ada tata cara. Karena judulnya mengajak, maka jangan sampai mengejek. Karena judulnya adalah membina, jangan sampai menghina. Bagaimana kita umat Islam ini menanamkan pengaruh agama kita kepada orang lain? Nah, itu yang paling penting. Saya juga sebagai mantan dari agama Kristen yang sudah malang melintang dalam dunia dakwah ini, alhamdulillah berkat saya sebagai mantan Kristen dulu, ya banyak orang yang suka dengan dakwah-dakwah saya karena memang saya lebih mengedepankan tentang metode, ya. Jadi kata orang pesantrenan itu, at-tariqatu ahammu minal maddah. Tariqah, uslub, cara itu lebih penting daripada materinya. Materi Anda bagus, kalau cara penyampaian tidak bagus, maka itu akan ditolak. Materi Anda biasa-biasa saja, tidak terlalu ilmiah, tapi cara penyampaiannya memukau, sehingga Anda bisa menjadi agitator, mempengaruhi pola pikir masyarakat, maka dakwahmu akan mendapatkan respect dari orang. Kalau dia non-muslim, saya yakin dia akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah mengatakan, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Kami tidak akan mengazab suatu kaum sampai datang kepada kaum itu pendakwah-pendakwah yang mengajak kepada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas kita. Maka kalau ada satu orang saja Anda ajak masuk Islam, Anda menjadi wasilah, Anda menjadi sebab, Anda menjadi media, wah luar biasa apresiasi yang diberikan Nabi. Kata Nabi itu, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahida khairul laka minad dunya wa ma fiha. Kalau sebab Anda menjadi perantara orang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka nilainya kata Nabi lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Allahu Akbar. Satu orang kita ajak kepada Islam, itu nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Saya alhamdulillah sudah ratusan juga. Sudah ratusan saya menjadi sebab orang dapat hidayah. Alhamdulillah. Maka saya buatlah pesantren mu'allaf untuk mendidik, membina, membentuk para mu'allaf ini agar menjadi muslim yang baik, muslim yang kafah, bukan menjadi muslim yang ekstrim. Saya selalu larang Anda kalau sudah masuk Islam, berdakwah bukan berarti kamu boleh menghina agama sebelummu, boleh kamu mencaci. Apalagi orang tua kita, orang tua kita tidak Islam. Saudara-saudara saya semua dari opung-opung saya tidak ada yang Islam, semua Kristen. Kalau saya berdakwah dengan cara yang kasar, menghina, itu kan sama juga menghina keluarga saya, menghina agama keluarga saya. Lah bagaimana saya menjadi seorang penerus Nabi, yang Nabi itu seorang Nabi yang sangat lemah lembut, yang dilarang dalam Islam memaksa, mengintimidasi orang, membujuk orang untuk masuk Islam. Sebab dakwah ini tujuannya adalah menyampaikan, bukan untuk memaksa. Karena Allah katakan, wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakan ya Muhammad kepada umat Muhammad itu, kepada orang Islam katakan, ya orang-orang yang beriman, katakan kepada mereka bahwa kebenaran Islam itu datangnya dari Allah. Faman syaa'a falyu'min. Siapa yang hendak beriman kepada Islam, monggo silakan dia beriman tanpa dipaksa, tanpa dibujuk, tanpa dibayar. Wa man syaa'a falyakfur.
Siapa yang mau kafir silakan. Ya. Wa ma 'alaina illal balagul mubin. Saya ini, kita ini, semua pendakwa ini kapasitasnya hanya penyampai saja. Kita hanya ad-da'i, orang yang menyeru, bukan sebagai al-hadi yang memberikan petunjuk. Al-hadi huwallah, yang memberikan petunjuk itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita manusia yang berdosa ini, wong Rasulullah saja terhadap pamannya Abu Thalib yang begitu besar jasanya dalam Islam, yang membacking Nabi, ya, di saat orang-orang kafir Quraisy ingin membunuh Nabi, tidak jadi membunuh Nabi. Kenapa? Karena ada backing. Dua orang yang paling disegani di Arab waktu itu, istrinya Khadijah dan pamannya Abu Thalib. Tapi detik-detik terakhir Abu Thalib sampai meninggal dunia, tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapatkan petunjuk. Ketika dia sedang sakarat, Nabi menuntun pamannya mengucapkan la ilaha illallah, ya ammi qul la ilaha illallah. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah. Dia malah geleng-geleng kepala. Maka turun ayat mengingatkan Nabi, innaka latahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Muhammad, sesungguhnya engkau tidak berhak memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai, pamanmu itu. Walakinnallaha yahdi may yasha, akan tetapi hidayah itu datang dari Allah dan diberikan kepada orang yang dikehendakinya. Jadi ini luar biasa, saudara-saudara. Maka kalau saya berdialog lintas agama, saya memang tidak begitu suka kalau lewat online. Saya langsung aja, ayo face to face. Bila perlu disaksikan dua umat. Umat Kristen silahkan hadir, umat Islam silahkan hadir. Kita sampaikan, mungkin antum sudah tahu. Saya di dunia nyata mengajak mereka diskusi untuk menanamkan pengaruh agama kita, memperkenalkan Islam kepada mereka. Silakan nanti Ito, Santi juga si Ombing, kita terbuka untuk menjelaskan itu Islam apa. Kebetulan saya juga sebagai mantan aktivis dari agama Kristen, saya bukan hanya paham juga tentang Islam, paham juga tentang Kristen. Kita coba cari win-win solution, ya. Kita cari jalan tengahnya, di mana persamaannya, di mana perbedaannya, di mana kebenarannya. Dan itulah dakwah. Kalau kita sudah mengajak, menyampaikan, ya itu tidak ada paksaan. La ikraha fid din, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam beragama, karena sudah nyata perbedaan mana agama yang benar, mana agama yang salah. Kebenaran itu punya tolok ukur. Kita ini kan kebanyakan beragama faktor turunan aja. Ada orang Islam lahir dari Islam, bapak ibunya Islam, Islamlah dia. Tapi ditanya Islam itu apa? Tidak tahu dia. Ada orang yang lahir dari lingkungan Kristen, ayah ibunya Kristen, Kristenlah dia, sampai mati pun Kristen dia. Ditanya Kristen apa? Tidak tahu juga dia. Ke gereja pun tak pernah. Orang Islam juga banyak yang begitu. Orang Hindu pun begitu. Menurut saya memang kita ini bukan anak kecil, bukan seperti kerbau yang dicucuk hidungnya yang kita manut saja. Ya, alhamdulillah. Kalau kita masih diberikan kesempatan hidup, lahir dari kedua orang tua kita, tapi apapun latar belakang agama orang tua kita itu, kita tidak boleh berpasrah terhadap keyakinan orang tua kita. Ketika kita belum akil balik, ketika kita belum sempurna akalnya, bolehlah kita beragama mengikuti orang tua kita. Tapi ketika Anda sudah dewasa, jangan-jangan agama yang dianut orang tuamu salah. Jangan-jangan agama yang dianut orang tuamu itu tidak benar. Lalu kita masa larut dalam ketidakbenaran, maka ikutin. Caranya gimana? Ya kita harus mencari kebenaran itu. Kebenaran itu punya parameter. Kebenaran itu punya tolok ukur. Agama yang benar, tolok ukurnya bukan jumlah yang banyak. Atau jumlah yang sedikit, tidak. Bukan, oh kalau penganut agama ini banyak, mayoritas, oh ini yang benar. Tidak. Kebenaran tidak diukur, tidak dilihat dari jumlah pengikutnya yang banyak. Maka Al-Quran mengatakan, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu hanya mengikuti faktor kebanyakan orang, maka orang yang banyak itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Karena yang paling banyak di muka bumi ini bukan orang yang benar, pengikut setan yang paling banyak. Apakah kita akan ikut itu? Jangan. Oleh karena itu kita harus mencari kebenaran itu. Apa
tolak ukur kebenaran, bukan kebaikan. Oh, kalau nanti ada orang berbuat baik, oh itu yang benar. Tidak. Kalau bicara baik, saudara-saudara, tidak perlu kita agama. Tidak perlu agama. Karena sebenarnya begitu manusia lahir, di dalam diri manusia itu sudah ada potensi kebaikan. Sudah ada potensi kebaikan dalam diri kita. Tidak perlu agama kita. Kalau hanya ingin berbuat baik. Kenapa? Karena dalam diri manusia ada nurani, ada hati. Coba tanya orang yang jahat. Coba tanya orang jahat. Habis dia membunuh seseorang misalnya. Apakah dia bangga telah membunuh? Mungkin saat itu bangga, mungkin. Tapi nanti dalam perjalanannya sekian lama setelah itu pasti dia menyesal. Dan kalau ditanya pembunuh, apakah membunuh itu baik? Pasti. Yang punya nurani mata yang tidak baik. Dia korupsi misalnya. Koruptor, tanya, apakah korupsi itu baik? Pasti dia tidak baik. Apa yang bicara? Yang bicara itu nurani dia. Bukan agama. Tanpa agama orang bisa baik. Kalau ukuran kebenaran baik, maka nggak perlu agama. Maka kebenaran ukurannya bukan jumlah yang banyak. Bukan orang itu baik atau tidak baik. Karena tanpa agama pun orang bisa berbuat baik. Jangan-jangan orang yang tidak punya agama, ateis itu, lebih baik daripada kita yang beragama. Yang mengkampanyekan agama. Saya yakin, saya kan sering keliling Amerika. Di Amerika banyak orang tidak beragama. Kadang-kadang mereka lebih ramah, mereka lebih jujur daripada kita mengaku haji, mengaku ini, mengaku macam-macam, mengaku pendeta, mengaku ahli gereja, tapi korupsi. Lah ada orang yang tidak beragama, dia tidak korupsi. Apakah itu benar orang tidak punya agama? Juga tidak. Oleh karena itulah, di sini kesempatan kepada kita mengenalkan kepada umat manusia tentang kebenaran. Apa sih benar itu? Apa sih kebenaran itu? Ya, menurut tolak ukur yang benar, itu kita cari. Kita harus menguji kebenaran masing-masing agama itu. Bawa ke lab. Kalau kita ingin menguji agama mana yang benar, bawa ke lab. Labnya mana? Labnya itu otak kita ini. Labnya itu mata kita ini. Labnya itu pendengaran kita. Labnya itu hati kita. Kalau misalnya sudah kita baca ada sebuah kitab suci. Kitab suci misalnya sudah saling bertabrakan, saling kontradiksi. Ya sudah. Tanyakan dulu. Renungin dulu. Ya. Karena kebenaran itu sejatinya harus mengarahkan manusia kepada yang benar. Dan kebenaran harus satu. Tidak boleh saling bertabrakan, tidak boleh saling kontradiksi. Nah, untuk menjelaskan itu, diperlukan ilmu, diperlukan wawasan, diperlukan ketekunan, diperlukan kesabaran, diperlukan kesantunan. Nah, ini kita menjelaskan. Jadi, janganlah kita beragama itu memang faktor turunan saja. Sehingga larut. Tidak boleh. Jangankan kita manusia biasa. Nabi Ibrahim saja. Nabi Ibrahim saja, Abraham itu. Untuk bertuhan, untuk beragama, ya, dia itu diberikan oleh Allah itu kesempatan untuk berproses dulu. Tidak langsung ujuk-ujuk dikasih agama sama Tuhan, tidak. Dia berproses, dia mencari Tuhan. Karena keluarga dia, paman dia, itu dari orang-orang produsen patung, pembuat patung, yang menurut akal sehatnya, logika dia, kan tidak mungkinlah benda mati dijadikan Tuhan. Dia tidak hidup, tidak bernyawa, tidak bergerak, tidak bisa bicara. Maka yang dilakukan Ibrahim waktu itu setelah dia mulai menginjak dewasa, dia observasi alam ini. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu apa? Kata Allah, falamma janna alaihi lail ra'a kaukaba. Ketika malam sudah tiba, Nabi Ibrahim itu melihat bintang. Dia mau cari Tuhan dia. Dia lihat bintang. Wah, dalam persepsi dia kayaknya Tuhan ini. Karena bintang itu memberikan cahaya. Ciri-ciri Tuhan itu adalah memberikan cahaya. Wah, kayaknya Tuhan ini. Dia tungguin, dia pelototin itu yang namanya bintang. Tidak lama ternyata bintang itu tenggelam. Maka qala falamma afala, ketika bintang itu tenggelam, qala la uhibbul afilin. Saya tidak suka dengan Tuhan yang tenggelam. Dia tidak berhasil.
Begitu tenggelam bintang ini, dah lama muncul bulan purnama. Falamma ra'al qamara bazigan, ketika dia melihat bulan purnama yang terang, lebih terang daripada bintang itu, lagi-lagi spontan mengatakan qala hadza rabbi. Ini baru Tuhan benar nih. Kenapa? Ini lebih terang daripada bintang tadi. Lalu dia tungguin. Falamma afala, ketika bulan purnama juga tenggelam, dia mengatakan, saya juga tidak suka dengan Tuhan yang tenggelam. Besok pagi, falamma ra'a syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Ketika dia melihat matahari besok paginya yang cerah, terang, benderang, menyinari alam ini, seluruh dunia, baru dikatakan, nah kalau ini Tuhan benar nih, hadza akbar. Ini lebih gede daripada yang tadi malam itu. Ternyata ketika sudah sore, tenggelam lagi itu matahari. Falamma afalat, ketika matahari juga tenggelam, dia tidak puas. Dia mengatakan, ini juga bukan Tuhan. Akhirnya dia bilang apa? Inni wajjahtu wajahiyya lilladzi fatara samawati wal ard hanifa wa makana minal musyrikin. Kalau begini, saya belum menemukan Tuhan yang sebenarnya, maka aku pasrahkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini. Dan saya sekali-kali tidak mau termasuk orang-orang yang musyrik. Lalu setelah dia mencari Tuhan itu, dia belum menemukan, dia serahkan dirinya kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan memberikan petunjuk kepada Ibrahim. Allah mengenalkan dirinya, innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, kata Tuhan. Tidak ada Tuhan yang lain kecuali aku. Maka sembahlah aku dan dirikan solat untuk mengingat aku. Dari situlah Ibrahim mengenallah Tuhannya, maka dia tidak pernah terjebak kepada yang namanya kemusyrikan. Dan memang kalau orang beragama, saudara-saudara, karena mencari, bukan faktor lahir, bukan karena turunan, kalau orang itu mencari, konsekuensinya muncul sikap fanatik yang tinggi sekali. Dia fanatik banget. Fanatik itu artinya apa? Dia sangat yakin dengan kebenaran agamanya dan tidak yakin dengan kebenaran yang lain, tetapi dia bersikap tasamu, bersikap toleran, menghargai perbedaan keyakinan. Itulah namanya fanatik. Jadi fanatik itu meyakini kebenaran agamanya dan menghormati perbedaan agama orang lain. Itulah fanatik. Jadi Ibrahim karena dia mencari Tuhan tadi, kefanatikannya luar biasa. Suatu hari, saudara-saudara, keluarganya, pamannya itu produsen patung. Minta tolong kepada Ibrahim atau Abraham untuk menjaga showroom di pasar. Showroomnya showroom patung. Ada patung yang besar, ada patung yang sedang, ada patung yang kecil. Jualan Tuhan, jualan patung. Karena Ibrahim terkenal pemuda yang jujur, ganteng, ya, dipercaya, terkenal. Dimintalah oleh keluarganya dengan harapan kalau dia yang jualan di toko ini bakal laris manis ini. Apa yang terjadi? Pagi-pagi ketika Ibrahim buka showroom patung ini, datanglah orang berbelanja banyak. Itu patung bukannya dijual sama dia, malah dia doktrin pembeli patung itu. Dia tanya, saudara, datang kemari mau ngapain? Kata pembeli, ya mau beli inilah. Ini patung, iya. Maaf, kalau boleh tahu sebenarnya ini patung kamu apain sih? Ya kami sembahlah. Kamu anggap apa? Ya Tuhan lah. Jadi kamu anggap ini Tuhan patung ini? Iya. Kamu sembah ini? Iya. Apa kalian tidak mikir? Kata Ibrahim. Apa kamu tidak mikir? Ini kan benda mati, saudara. Tidak bergerak, tidak ada nyawanya. Tidak bisa bicara. Tidak bisa mendatangkan manfaat. Tidak bisa memberikan mudarat. Kenapa kamu sembah ini? Didoktrin itu pembeli. Alhasil nggak beli dia. Wah, ini baru kejadian. Di mana-mana orang kalau dagang biasanya dirayu pembeli. Ini kebalik. Ibrahim bukannya dirayu, bukannya merayu, malah mendoktrin pembeli patung itu supaya tidak beli patung. Alhasil dari pagi sampai sore tidak ada yang beli patung itu. Wah, ini kenapa? Karena kefanatikan Nabi Ibrahim. Dia tidak mau ada orang lain sesat. Tidak mau ada orang lain menyembah berhala juga. Itu Ibrahim. Satu hari
Karena kepanatikan dia, ada orang minta tolong sama Ibrahim, kakek-kakek miskin yang sudah kelaparan. Karena Ibrahim terkenal sebagai orang kaya. Keluarganya produsen patung, kaya raya. Datanglah kepada Ibrahim minta tolong. Orang miskin, kakek-kakek, udah kelaparan, tidak berdaya. Minta bantuan, makan. Ibrahim tanya, Bapak mukmin tidak? Bapak beriman tidak kepada Allah? Dia bilang tidak. Oh sorry, karena Bapak tidak beriman, saya tidak bisa bantu. Wah, ekstrim banget ini. Karena Ibrahim itu saking fanatiknya, dia tidak mau ada orang ya menduakan Tuhan. Tidak mau ada manusia menyembah Tuhan selain Allah. Anti dia. Anti kemusyrikan itu. Makanya saudara, akhirnya si kakek itu nggak dapat bantuan. Udah lapar, pergilah dia si kakek ini. Pergi, ya, nggak jauh, berapa ratus meter dari Ibrahim, tiba-tiba si kakek ini pingsan. Pingsan karena kelaparan, udah berapa hari-hari nggak makan. Begitu dia pingsan, saudara, Allah mengutus malaikat. Ya malaikat, kata Allah, tolong sampaikan kepada Ibrahim. Bilang sama dia, si kakek-kakek yang tadi minta bantuan itu, ya, dan dia tidak bantu, yang sudah pingsan sekarang, sudah 400 tahun dia kafir kepadaku. Sudah 400 tahun dia syirik kepadaku. Tapi dia tetap saya bantu, tetap saya kasih dia hidup, saya kasih dia rezeki. Ini dia Ibrahim baru satu kali datang sama dia, kok dia tidak bantu? Sampaikan kepada Abraham itu. Oh, Masya Allah. Tapi karena rupanya dalam pandangan Allah boleh. Apapun agama orang lain, kalau dia butuh bantuan, kita mampu bantu. Tanpa melihat keyakinan dia apa. Dalam pandangan Allah itu boleh. Tapi Ibrahim seorang yang hanif. Oh, dia merasa karena dia tidak beriman, dia tidak bantu. Makanya kalau doa Ibrahim itu apa? Doanya agak betul-betul agak ekstrim itu doanya. Apa doanya Ibrahim itu? Wa idza qala Ibrahimu Rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats tsamarat man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Waduh, ngeri doanya itu. Ibrahim kalau berdoa, ya Allah, kata Ibrahim, ya, jadikanlah negeri Makkah ini menjadi negeri yang aman dan sentosa. Negeri yang aman dan sentosa. Warzuq ahlahu, dan beri rezekilah penduduknya minat tamarat, dari buah-buahan. Tapi, nah ini ada tapinya. Yang kau berikan rezeki itu ya Allah, man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Cukup bagi orang-orang yang beriman saja kepadamu dan beriman kepada hari akhirat. Orang yang tidak beriman kepadamu, jangan kasih ya Allah. Kira-kira begitulah. Nah, ini agak ngeri doanya ini. Saking dia tidak suka kepada orang musyrik, ada orang yang mempersekutukan Allah, dia fanatik sekali, maka dia minta berdoa kepada Allah, dia tidak mau memintakan rezeki kepada Allah atas orang-orang yang musyrik itu. Hanya orang beriman saja. Tapi ditimpalin sama Allah. Qala wa man kafara. Kalau begitu Ibrahim kau hanya minta orang-orang yang beriman saja. Lalu orang kafir gimana? Orang yang musyrik bagaimana? Orang yang belum beriman kepada Islam ini gimana? Kata Allah, mereka juga fa'umatti'uhu qalilan. Aku berikan mereka kehidupan, aku berikan juga mereka rezeki. Tapi kalau mereka sampai mati, tidak beriman, thumma attarruhu ila adzabin nar, nanti mereka kalau mati, kalau aku masukkan mereka ke dalam neraka jahanam. Tapi di dunia, selagi dia manusia butuh kehidupan, dia akan aku bantu, aku kasih dia kehidupan, aku kasih dia rezeki, karena dia makhluk hidup yang aku ciptakan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saudara, dari proses Nabi Ibrahim mencari Tuhan ini, memberikan sebuah pelajaran kepada kita. Kalau level Nabi saja tidak bergantung keturunan, karena keturunan keluarganya banyak musyrik, apatah lagi kita manusia tidak mau mencari Tuhan, tidak mau mencari kebenaran. Masa kita hanya bergantung dengan agama orang tua kita saja? Ya, ini termasuk juga yang dari kalangan Muslim. Anda jangan hanya mengaku Islam saja di KTP beragama Islam, tapi Anda tidak sholat, Anda tidak mengaji, Anda tidak baca Quran, Anda bisa baca Quran,
Anda merasa nyaman, tidak boleh. Yang Kristen juga begitu, yang Hindu juga begitu. Jangan larut dalam faktor keturunan. Cuma orang Islam mujur. Mujurnya apa? Alhamdulillah, orang Islamnya lahir dari lingkungan orang tua yang sudah benar. Muslim, jadi Muslim dia. Benar. Saya lahir dari lingkungan orang tua yang menurut saya belum benar akidahnya waktu itu. Saya berproses juga mencari. Saya mencari. Setelah saya dewasa mencari Tuhan. Alhamdulillah saya menemukan kebenaran Islam. Dan saya menyatakan, ya, ini saya bukan a priori. Kalau Anda ingin mencari kebenaran, memang, ya harus kita cari. Anda, orang yang membuka diri mencari kebenaran, pasti akan menemukan kebenaran itu adanya di agama Islam. Oleh karena itulah kalau lihat di barat hari ini, di Amerika, di Eropa, di mana? Hari ini manusia berbondong-bondong masuk agama Islam. Agama yang paling pesat kemajuannya di dunia hari ini adalah agama Islam. Itu bukan kata orang, saya lihat dengan mata kepala saya. Saya sudah keliling Eropa, saya juga sudah ke Vatikan. Saya lihat dengan mata kepala saya. Ya, saya juga sudah ke Yerusalem. Saya sudah 2 kali ke Bethlehem sana. Saya lihat memang, ya, pilihan saya masuk Islam adalah pilihan yang sangat tepat. Bukan karena mau kawin, bukan karena iming-iming materi, tapi adalah karena proses mencari kebenaran itu. Itulah sebabnya saya sekarang terus mendakwakan agama Islam ini ke seluruh dunia. Dengan target kita, jangan sampai ada seorang manusia pun di muka bumi ini yang belum sampai kepada mereka berita-berita kebenaran agama Islam ini. Jangan sampai ada seorang manusia pun di muka bumi ini yang belum sampai kepada mereka berita-berita kebenaran agama Islam. Kalau tidak, kita nanti dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala orang Islam ini. Maka terakhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar itu, "Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatsluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu bala walakin haqqat kalimatul 'adzabi 'alal kafirin." Nanti di akhirat, ketika sudah terjadi hari berbangkit, manusia semua dibangkitkan oleh Allah dari manusia pertama sampai terakhir di padang mahsyar. Kemudian nanti orang Islam itu dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan orang-orang yang non-muslim menurut pandangan Islam, mereka tidak perlu dihisap. Tapi mereka kemudian langsung digiring menuju ke neraka jahanam. Belum datang kepada kamu rasul utusan Allah, atau belum datang kepada kamu ulama-ulama, kiai-kiai, ustad-ustad, dai-dai. Yatsluna 'alaikum ayati rabbikum, yang membacakan kepada kamu tentang ayat-ayat Tuhanmu. Wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan memberikan peringatan kepada kamu akan dahsyatnya balasan azab hari ini. Apakah waktu kamu di dunia dulu tidak pernah didatangi ustaz, didatangi kiai, didatangi nabi, didatangi ulama, didatangi dai? Apa belum pernah? Bagi yang sudah tapi tidak mau juga masuk Islam, orang yang begini kata Allah, walakin haqqat kalimatul adab. Ya, mereka sudah pasti diazab. Terus bagi orang yang tinggal di pegunungan, yang tinggal di pelosok-pelosok, yang tidak tersentuh dengan dakwah ini, dia jawab, belum. Lalu siapa yang bertanggung jawab, saudara? Maka orang yang paling dekat, ya, dari orang-orang yang tidak beriman ini, ada orang Islam paling dekat, ya, mungkin jaraknya 100-200 meter. Bertahun-tahun dia bertetangga, tapi tidak pernah mengenalkan agama Islam, tidak pernah menyeru Islam ini kepada mereka. Maka orang yang terdekat itu nanti dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka hanya menikmati Islam untuk dirinya saja, tidak mau tahaddus bin ni'mah, tidak mau berbagi kenikmatan kepada orang lain. Maka bukankah di dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa makana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Allah tidak akan pernah menghancurkan suatu negara dengan cara yang zalim apabila di negara itu masih banyak
orang-orang yang muslih. Orang muslih itu adalah orang yang berbuat baik, tetapi dia juga menanamkan, berusaha untuk memperbaiki orang lain. Maka ayatnya bukan solihun. Perhatikan ayatnya dalam surat Hud ayat 119 itu atau 117. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun, bukan wa ahluha solihun. Allah tidak akan membinasakan suatu negara dengan cara yang zalim kalau di negara itu masih banyak orang yang soleh. Tidak begitu ayatnya. Tetapi ayatnya, kalau di negara itu masih banyak orang yang muslih. Secara bahasa, soleh dan muslim artinya sama-sama orang yang berbuat baik. Tetapi bedanya di mana? Bedanya, kalau kata soleh yang dipakai, dia hanya berbuat baik untuk dirinya saja, dia tidak peduli dengan orang lain, mau kafir, mau musyrik, tidak peduli dia. Tapi kalau muslih, beda. Muslih itu adalah orang yang baik, tetapi dia selalu berusaha untuk memperbaiki orang lain, untuk merubah orang lain. Orang yang tidak baik menjadi baik, orang yang tidak beriman menjadi beriman, dia risau, dia gelisah kalau melihat ada orang lain belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita inilah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang muslih itu, yang selalu memperbaiki ya orang lain. Mungkin kita tidak banyak waktu untuk melakukan solat-solat yang sunnah, puasa-puasa yang sunnah, tidak hanya melakukan yang wajib-wajib, tetapi sering saya katakan, seorang muslih dalam Islam, seorang muslih itu akan lebih baik daripada 1000 orang-orang yang soleh. Karena 1000 orang yang soleh hanya baik buat dirinya saja. Dia tidak peduli dengan lingkungannya, tidak peduli dengan orang lain. Ada tetangganya miskin, dia tidak bantu. Ada tetangganya putus sekolah, dia tidak perhatikan. Ada tetangganya tidak bisa bayar kontrakan, dia bantu. Ya, ada tetangganya tidak sholat, dia tidak peduli. Ada tetangganya belum muslim, tidak dia ajak. Tetapi orang yang muslih itu, saudara, dia baik dan selalu risau untuk kebaikan orang lain. Nah, inilah kita sebagai penerus, pelanjut risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan materi ini, maafkan saya agak panjang, ya. Saya harus sampaikan dengan agak panjang ini. Semoga ini bermanfaat kepada antum semuanya, dan terutama kepada saudari saya, itu Santi Siombing, yang rajin mengikuti, saya dengar tadi rajin mengikuti apologet ini. Semoga dengan banyak mendengarkan informasi, ilmu yang semacam ini, semakin terang hatinya, semakin terbuka pikirannya, dan semakin membuka diri untuk mengetahui kebenaran di agama yang lain. Terima kasih, dan nanti silakan kalau ada pengen diskusi dengan saya, boleh lewat telepon, boleh dengan WA, boleh lewat. Tapi kalau lewat TikTok bukan saya yang pegang, saya selalu pakai tim aja. Karena saya nggak ada waktu banyak. Kalau main-main TikTok itu nggak banyak waktu. Karena saya mengasuh pesantren, saya berceramah juga, dan sesekali saya tampil di TikTok kalau ada waktu. Tapi bisa langsung nanti lewat HP saya di WA, silakan. Ya, nanti lihat Uniripa bisa, lewat Bang Loading juga bisa, lewat Ustadz Ahmad Tarigan juga bisa, Ustadz Yusuf juga, PA juga bisa. Jadi, saudara-saudara, mungkin saya tadi belum mengenalkan saudara saya yang sudah berhasil saya ajak masuk Islam, kami sudah 3 yang Islam, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari 7 orang bersaudara, 7 kami bersaudara kandung 7. Dari 7 bersaudara kandung itu 3 sudah Muslim, saya yang pertama, yang 4 orang lagi masih istiqomah di Kristen. Ayah saya itu meninggal dalam keadaan tidak Islam. Mak saya, ibu saya, alhamdulillah, saya dakwahi beliau. 2 bulan menjelang meninggal, beliau masuk Islam juga. Alhamdulillah. Allah. Tetapi orang-orang lain dari pedalaman-pedalaman di luar sana, dari pedalaman Indonesia Timur sana, banyak yang saya ajak masuk Islam ini. Tapi dan mereka kalau sudah saya ajak masuk Islam, mereka bukan hanya saya kasih sertifikat, bukan hanya syahadat, mereka langsung saya sekolahkan, saya kuliahkan minimal sarjana S1. Ya, mereka saya biayai semuanya sampai S1. Subhanallah. Ya, Subhanallah. karena mereka kita kader menjadi penyampai risalah Islamiyah ini dengan cara yang baik, yang benar dan elegan, tidak dengan cara yang kasar, tidak dengan cara yang memaki-maki, tetapi cara yang elegan, yang santun, yang benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih semua pemirsa, terutama moderator kita, ya, Uni Rifa, kemudian itu kami, Santi Boru Sihombing,
juga Bang Loding, dan juga semuanya. Terima kasih juga Ustadz Diri Sulaiman tadi. Semoga ini manfaat. Kapanpun saya diminta nanti tampil, kalau waktunya pas, Allah. ya siap insyaallah. Ya. Alhamdulillah Kita ya Allah. berbagi Subhanallah. pengalaman insyaallah. Dan yang mau memfollow TikTok saya, kayaknya apa namanya? TikTok saya pun nggak tahu. Kalau nggak salah itu Ustadz Nababan Official UST 2. Nababan Official 2. Nah itu. Nah, silakan di follow. Siap. Ya. Silakan Saya ulangi. di-follow, Iya, teman-teman. dibantu follow-follow teman-temannya. UST Nababan Official 2. 2 angka biasa. Tanpa spasi. Saya kemarin mau bikin bukan Ustadz Nababan, mau saya bikin Uban. Nah, Uban itu Ustadz Nababan. Nah, tapi ada yang bilang, lucu Ustadz, kalau bikin Uban lucu katanya ya. Nah, saya bikin Ustadz Nababan aja. Ya, terima kasih. Masya Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.